Jeda program Kompas Petang dan Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Dan hari ini pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, Kepala BNPB, Irjen Suharyanto akan menyampaikan bagaimana perkembangan terkini soal gempa bumi yang mengguncang Cianjur, Jawa Barat. Dan kemarin terakhir BNPB menyampaikan 270 lebih orang meninggal dunia dan data itu masih dicocokkan hingga saat ini. Apakah ditemukan data ganda karena ada beberapa korban juga yang menurut informasi sudah dimakamkan secara mandiri oleh keluarga. Kemarin disampaikan ada sekitar hampir 40 orang yang masih dicari, dan untuk hari ini tentu kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan informasi terbaru, data-data yang sudah didapatkan oleh BNPB terkait dengan informasi kebencanaan, bencana gempa yang mengguncang Cianjur. 5,6 di Cianjur. Ini preskon kita yang ketiga 4 hari pasca bencana. Jadi apa saja yang sudah kita lakukan dan hal-hal apa yang menyampaikan soal prioritas bisa kita evaluasi pada pencarian korban sejauh ini untuk perbaikan dan percepatan layanan kepada warga terdampak. Seperti biasa, hadir di tengah-tengah kita Bapak Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, Bapak Bupati Cianjur, Bapak Herman Suherman, kemudian Ibu Kepala BMKG yang akan memberikan kita informasi mengenai aspek-aspek fenomena alam yang perlu kita waspadai beberapa hari ke depan. Baik, untuk tanpa memperpanjang waktu, kami mohon kesediaan Bapak Kepala BNPB untuk menyampaikan update dari hasil operasi tanggap darurat per hari ini, November. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media sekalian, seperti kita ketahui bersama, ini sudah hari keempat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur ini. Perkembangan terakhir terkait jumlah korban, hari ini sejumlah 272 jenazah. Karena hari ini ditemukan satu jenazah atas nama Ibu Nining, umur 64 tahun. Nah, sekarang jadi 272, dari 272 ini yang sudah dapat diidentifikasi by name by address-nya ada 165 orang. Sementara yang masih kita cari terus siapa ini begitu ya jenazahnya, identitasnya, masih ada 107 jenazah. Kemudian korban hilang, kalau kemarin 40 karena ditemukan satu, sekarang 39. Dari 39 ini kami dapat informasi baru, 32 adalah memang warga Cijendil, ya, Kecamatan Cugenang, dan ada 7 warga yang melintas di sekitar itu juga menjadi korban. Nah, korban hilang ini semuanya sudah teridentifikasi nama dan keluarganya, ya. Sehingga ini untuk memudahkan pencarian yang dilaksanakan terus-menerus oleh tim SAR gabungan, ya. Kemarin saya katakan kepada rekan-rekan media sekalian, sebanyak 6.000 orang ini yang dikerahkan untuk mencari ke 39 korban yang masih hilang ini. Tetapi karena medannya berat, hujan, longsor, kemudian TKP-nya longsor gitu, tertimbun rumah-rumah ini, tapi mudah-mudahan ini secara lambat laun bisa kita temukan. Kemudian korban luka 2.046 orang, warga mengungsi 62.545 orang. Nah, dalam kesempatan yang warga hilang ini,
kami himbau khususnya pada masyarakat yang merasa anggota keluarganya hilang dalam melaporkan ke posko agar ini jelas nama, tempat tinggal, ciri-cirinya, ya, umurnya, jenis kelamin dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena itu tadi dari 272 jenazah yang ditemukan ternyata masih ada 107 yang belum bisa diidentifikasi secara jelas. Nah, ini kami mohon bantuan dari seluruh masyarakat yang merasa anggota keluarganya hilang. Kemudian yang merasa anggota keluarganya meninggal, apakah itu sudah dimakamkan begitu atau dimakamkan oleh petugas, agar segera melengkapi dengan surat pernyataan kematian yang dikeluarkan oleh fasilitas kesehatan setempat. Ini mohon para kepala desa membantu. Kenapa ini perlu surat pernyataan kematian ini? Karena ini menyangkut terkait bantuan dan santunan atau asuransi jiwa misalnya. Itu semuanya salah satu syaratnya adalah surat kematian yang dikeluarkan dari fasilitas kesehatan setempat. Ini semakin hari semakin terkendali, tentu saja situasi akan semakin baik. Tentu saja yang terkait dengan administrasi seperti surat kematian ini sangat diperlukan bagi ahli waris ataupun keluarganya. Kemudian material, ya, ini juga didata terus. Ini laporan dari desa dan dari camat langsung ke posko utama penanganan gempa bumi di Cianjur ini. Ada semuanya yang rusak untuk rumah 56.311, rusak berat 22.267, rusak sedang 11.836, rusak ringan 22.208. Ini data dari kepala desa, kecamat yang dilaporkan pada kita. Tentu saja ini akan diverifikasi, ya, akan diverifikasi dengan batasan-batasan yang sudah ada. Ada peraturan Menteri PUPR terkait dengan spesifikasi mana yang masuk kategori rumah rusak ringan, rumah rusak sedang, dan rumah rusak berat. Kami secara paralel ini mengerahkan aparat pemerintah baru dari tingkat RT, RW, desa, camat, kemudian juga melatih unsur perguruan tinggi, dan secara paralel ini akan memverifikasi data-data ini. Bisa saja jumlahnya nanti berubah. Nah, nanti setelah diverifikasi kita akan segera bangun, ya, supaya semakin cepat masyarakat berpindah, tidak tinggal terlalu lama di tempat pengungsian. Kemudian infrastruktur juga yang rusak, sekolah ada 31, tempat ibadah 124, fasilitas kesehatan ada 3, gedung kantor ada 13. Kecamatan terdampak tidak ada perubahan, seperti yang saya sampaikan kemarin sore ada 15. Kemudian untuk kegiatan hari ini, di samping tadi melaksanakan pencarian dan evakuasi korban hilang, ditemukan 1, ya, atas nama almarhumah Ibu Nining tadi, umur 64 tahun. Kemudian pendistribusian logistik saat ini sudah berjalan lebih baik. Karena sampai sore ini kami memberikan pernyataan atau informasi kepada rekan-rekan media, tidak ada laporan masuk bahwa ada yang belum dapat logistik.